Halo Tribunal, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 20 Juni 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribunal sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. BPBD catat 15 musibah terjadi dalam 24 jam akibat cuaca ekstrim di Ambon. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat setidaknya 15 musibah terjadi dalam 24 jam terakhir akibat cuaca ekstrim di Ambon, yakni 10 bencana tanah longsor menghantam rumah warga, 2 talut patah dan 3 musibah banjir. Hal itu diutarakan manajer Pusdalops BPBD Ambon, David Pasal. Beberapa lokasi yang terkena longsor akibat hujan lebat selama sehari penuh antara lain Ahuru, Gadihu, Stein, Batu Merah, Batu Meja, Waihoka, dan Soya. Sedangkan 2 talut yang patah terjadi di Desa Paso sepanjang 30 meter dan kawasan Batu Meja. Sementara itu, bencana banjir terjadi di Ahuru, tepat di samping Gereja Petra dan Desa Waiheru. Menurut David, warga masih harus tetap waspada dalam beberapa hari ke depan. Pasalnya jika dilihat dari perakiraan cuaca BMKG, masih akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di sejumlah wilayah Kota Ambon. Terkhusus bagi warga yang tinggal di daerah pesisir dan lereng gunung agar mencari tempat aman sementara waktu. Banjir. Oh. Mama, bagaimana? Tribunal, kita ke berita politik. Golkar buruh solid usul Airlangga calon presiden dan Ramli Umasugi calon gubernur Maluku. DPD Partai Golkar Kabupaten Buru Maluku solid mengusung Menteri Koordinator atau Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto sebagai calon presiden 2024 mendatang. Tak hanya Airlangga, seluruh pengurus partai berlogo pohon beringin itu juga siap menangkan Ramli Umasugi sebagai calon gubernur Maluku. Pernyataan ini disampaikan Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Buru, Emrum Soplestuni, usai rapat kerja daerah atau Rakerda yang berlangsung pada Sabtu 18 Juni 2022 hingga Minggu 19 Juni 2022. Pihaknya akan bekerja keras untuk memenangkan Airlangga Hartanto sebagai Presiden 2024. Lalu kata Soplestuni, semua pengurus Partai Golkar sepakat mencalonkan Ramli Umasugi sebagai calon gubernur atau wakil gubernur Maluku. Sementara itu lanjut Soplestuni, partainya membuka ruang bagi kader-kader potensial maupun pengurus atau figur di luar Partai Golkar untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wakil bupati. Ia mengungkapkan nama-nama calon bupati dan wakil akan disampaikan saat rapat pimpinan daerah atau Rapimda. Senada dengan itu, pelaksana harian atau PLH Ketua DPD Golkar Provinsi Maluku, Ridwan Marasabesi mengatakan apabila Ketua DPD siap maju sebagai calon bupati dan wabuk, maka itu menjadi prioritas. Menurutnya, sementara ini Golkar lebih fokus kepada pemilihan legislatif dan pilpres. Seluruh pengurus dan pimpinan kecamatan, seluruh peserta Rakerda. Dari rekomendasi itu ada beberapa poin yang dihasilkan. Poin pertama itu Airlangga sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 dan untuk Pilgub Maluku, Ketua DPD 1 Ramli Ibrahim Umasugi didorong sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Tapi rekomendasi tadi membuka ruang kepada siapa saja. Tapi jika satu kelak saudara Rum ini berkeinginan untuk maju,
maka seluruh kader Partai Golkar akan tunduk terhadap aturan. Karena di situ tertuang bahwa skala prioritas harus diberikan kepada ketua. Tapi tidak menutup kemungkinan kan ketua juga tidak maju misalnya. Nah itu dibuka ruang. Tapi kalau tertuang di dalam tulisan, itu harus ketua di skala prioritaskan. Antrian kendaraan mengular di SPBU Simpang 5 Namlea. Pengendara antri isi Pertalite. Antrian kendaraan mengular di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Jalan Simpang 5 Namlea, Kabupaten Buru, Senin 20 Juni 2022. Pantauan tribunamen.com di lokasi pukul 10.32 siang. Para pengendara roda 2 maupun roda 4 terpaksa mengantri selama 20 hingga 25 menit supaya bisa mendapat giliran pengisian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite pada kendaraan masing-masing. Antrian panjang tersebut kurang lebih 50-55 meter hingga menutupi sebagian badan jalan, sehingga pengguna jalan menurunkan laju kendaraan agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Jack berusia 28 tahun, salah seorang pengendara saat diwawancarai tribunamen.com mengungkapkan antrian panjang sering terjadi pada pagi hingga siang hari. Selain di Namlea, antrian panjang juga sering terjadi di SPBU Mako, Kecamatan Wayapo. Terus kita ke berita lainnya, warga bersyukur terima bantuan dari Polda Maluku. Warga bersyukur menerima bantuan sembako dari Polda Maluku. Mereka berharap aksi sosial itu terus berlanjut Senin 20 Juni 2022. Santi merupakan satu di antara penerima bantuan sembako dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-76 tersebut. Dia mengaku bantuan yang disalurkan Polda Maluku bagi warga yang kurang mampu di Kota Ambon sangat bermanfaat. Santi juga berharap Polda Maluku bisa terus meningkatkan keamanan dan kenyamanan di bumi raja-raja ini. Terpisah dari itu, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif mengatakan semoga bantuan ini bisa sedikit meringankan beban masyarakat saat ini. Untuk diketahui, Polda Maluku memberikan 1.800 bantuan yang diberikan kepada masyarakat dari berbagai kalangan, diantaranya tokoh agama, buruh, nelayan, petugas kebersihan, mahasiswa, dan pensiunan Polri. Doakan saya bawakan secara Islam yang lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kurangan itu kebutuhan tuh. Kebutuhan sehari-hari. Bersyukur Mama ya? Iya, alhamdulillah. Doa untuk Polri bagaimana? Saya Polri. Mari kita dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dan selalu Dalam lindungan Tuhan. Dan nanti rencananya kami akan melaksanakan Zoom meeting langsung dengan kegiatan masing-masing internal Polda. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian sebagai perwakilan penerima Baksos dan Bansos dalam rangka Hari Bayangkara ke-76. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syahab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tribuners, kita ke berita terakhir. Lusa berangkat, jamaah calon haji Maluku Tengah mulai kumpul koper di kantor Kemenak. Jemaah calon haji atau JCH Kabupaten Maluku Tengah mulai mengumpulkan koper di kantor Kementerian Agama Kabupaten setempat, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Namayelo, Kota Masohi, Senin 20 Juni 2022. JCH asal Kabupaten berjuluk Pamahanu Nusa itu telah dijadwalkan bertolak dari Kota Masohi pada Rabu 22 Juni lusa nanti.
Kepala Seksi Bimbingan Haji Kemenak Maluku Tengah, Hermanto Angkotasan mengatakan, hari ini seluruh JCH di daerah itu wajib mengumpulkan seluruh koper haji bawaan mereka. Sebab sehari sebelum jemaah bertolak dari kota Masohi, seluruh barang bawaan mereka lebih dulu dibawa ke Ambon oleh panitia haji. Untuk itu seluruh JCH diwajibkan segera mengantar bawaan mereka minimal hingga sore hari nanti. Seperti diberitakan sebelumnya, JCH Maluku Tengah yang akan berangkat haji di tahun ini sebanyak 63 orang, terdiri dari 62 kuota normal dan satu lainnya dari kuota cadangan. Adapun jamaah calon haji asal Maluku Tengah ini masuk ke dalam kloter 9 dan 10 bersama beberapa daerah lainnya di Maluku, antara lain Kota Ambon, Kabupaten Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, Kabupaten Buru, Tual, dan Buru Selatan. Tribunnews berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 20 Juni 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.